Selamat malam anak-anak muda. Shalom. Mungkin kalian bertanya, ini semuanya anak-anak muda, kok ada yang tua di depan begitu ya. Dan ini satu kehormatan buat saya bersama dengan teman-teman muda semua. Walaupun kita berbeda usia kira-kira 20 tahun gitu ya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua. Baik, kita akan bersama-sama dulu, kita nikmati dulu. Sebelah sini masih kosong nih. Saya merasa terlalu tinggi di sini kayaknya ya. Masih menjaga jarak ya. Di sebelah sini masih ruang kosong. Ini kayaknya di sini semua, yang di sini belum nih. Dan saya rindu teman-teman muda hari ini kita bisa fokus, semua bisa mengikuti, tidak hanya mengawasi begitu ya. Jadi mari silakan bergabung yang memang tidak sedang bertugas. Mas Adit bisa masuk sini, Mas Adit ya. Mas Adit dan lain-lain bisa, sini masih kosong banyak nih. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, ini sebuah kehormatan buat saya bahwa teman-teman mengundang saya. Saya cukup jauh, berada di sebelah lor begitu, dan hari ini boleh bertatap muka dengan kalian semua, sungguh sesuatu yang luar biasa. Sebelah sini masih kosong, Karib. Oh, Karib sini, Karib. Wah, ini kosong banyak Karib. Wah, enggak apa-apa. Nah, ini anak kesayangan Mas Adit. Ah, ternyata tambah gading. Baik, kita akan memulai. Dan seperti tema yang kalian pilih hari ini adalah berpaling kepada yang hidup. Who is? Siapa yang hidup? Yang hidup adalah Yesus Kristus yang telah mati di salib waktu itu. Dan karena dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk teman-teman semua. Kalau kita lupa, saya akan mengingatkan bahwa saya dan teman-teman semua seharusnya mati, tetapi oleh darah Yesus dan pengorbanan di kayu salib itu, kita semua diselamatkan. Mari kita memuji Tuhan. Cobaan datang silih berganti. Tiada lagi kasih di hati, sampai Engkau datang menghampiri, memberi kekuatan, di jiwa, dengan kasih sempurna di tengah badai.
Teman-teman dikasih Tuhan, lagu ini saya ciptakan 1 minggu yang lalu, bertepatan dengan ulang tahun istri saya. Tapi bukan ulang tahun kelahiran, ulang tahun ketika istri saya dipanggil oleh Tuhan ke surga. Jadi tepat 6 tahun. Artinya apa? Teman-teman yang dikasih Tuhan, seperti yang di kitab Ratapan pasal 3, cobaan itu silih berganti dan tidak akan pernah berhenti. Artinya selama saya dan kalian semua hidup, cobaan itu pasti datang. Tetapi ketika Yesus datang dan menghampiri saya dan kalian, percayalah bahwa kita punya kekuatan yang besar, karena Yesus punya kuasa yang luar biasa. Sama-sama. Di tengah badai ku berdiri, ombak besar ku tak gentar, awan gelap ku lewati, semua karena anugerah. Sekarang aku memujimu, aku memujimu, kebesaran dan kuasa-Mu, bukan selalu menyembah-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Saya mengundang teman-teman kita bangkit berdiri. Dan ini mungkin yang terjadi dalam hidup kita. Hidupku terasa mati, cobaan datang silih berganti, cobaan datang silih berganti. Tiada lagi kasih di hati, sampai Kau menghampiri kami Tuhan, memberi kekuatan di jiwa kami, memberi kekuatan dengan kasih yang sempurna, dengan kasih sempurna, bersama-sama di tengah badai, di tengah badai ku berdiri, ombak besar kami tidak gentar, besar ku tak gentar, awan gelap ku lewati, semua karena anugerah. Sekarang kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kebesaran dan kuasa-Mu, bukan selalu menyembah-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Di tengah badai ku berdiri, ombak besar ku tak gentar, ombak besar ku tak gentar, awan gelap ku lewati, semua karena anugerah. Sekarang kami memuji-Mu, memuji-Mu, kebesaran dan kuasa-Mu, bukan selalu menyembah-Mu, Yesus Tuhan dan Raja, Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan dan Rajaku.
Adis akan berdoa untuk ibadah. Mari kita semua satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan ibadah, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman kasih Tuhan. Suatu hari ada seorang anak yang dia berjalan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, dan akhirnya dia terjatuh di lubang yang dalam. Katanya, di dalam lubang yang dalam itu, seorang anak ini berpikir, bagaimana saya bisa keluar dari lubang ini? Saya tidak bisa sendiri. Saya jatuh terlalu dalam. Saya tidak bisa naik kecuali ada orang-orang yang menolong saya. Lama dia terdiam, dia berdoa, tetapi tidak bisa apa-apa karena dia tidak bisa mengerjakannya. Apa yang dia lakukan hanya sia-sia. Dia mencoba memanjat, tetapi tidak nyampe-nyampe. Dia berjuang sekeras tenaganya, tetapi dia tidak bisa keluar dari lubang itu. Nah, teman-teman kasih Tuhan, sayup-sayup terdengar ada suara. Lalu dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengulurkan tali ke dalam lubang. Akhirnya dia bisa diselamatkan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, keadaan saya dan teman-teman semua itu seperti anak ini. Apa yang kita lakukan sia-sia. Di dalam kitab Roma firman Tuhan berkata, setiap orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan apapun usaha kita itu adalah sia-sia. Tetapi lihatlah Yesus Kristus, Dia merelakan darahnya di kayu salib, menolong saya dan kalian, sehingga kita semua diselamatkan. Amin. Sebab Yesus menebus saya dan teman-teman bukan dengan sesuatu yang ecek-ecek, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba. Karena itu sudah sepatutnya hari ini, jika kemarin-kemarin hidup kita terlalu kelam, kita sudah tersesat jauh, Tuhan tetap bilang, berbaliklah, ayo kembali, ayo kembali. Dan kita bisa berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Dan jadilah pada kami seperti yang Engkau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari lihat ke dalam hati kita. Sesungguhnya kita sangat berharga di mata Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dosaku dengan darah yang mahal. dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Tiada noda dan celah. bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus Menebus diriku oleh segenap kasih-Mu Tuhan.
oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari katakan pada Tuhan, Tuhan ini kami, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini dan letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. jadilah pada kami seperti yang Kau ingin. Padaku seperti yang Kau ingin. Baik teman-teman, sejenak pejamkan mata. Mari kita mengingat kembali. Mari kita mengingat kembali hari-hari yang sudah lalu. Jangan-jangan kita sudah terlalu sesat. Kita terlalu jauh melangkah jauh dari Tuhan. Kita merasa sombong. Saya bisa sendiri, Tuhan. Saya nggak perlu Tuhan nih. Saya bisa sendiri, Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah di dalam Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini teman-teman, katakan pada diri kita sendiri, saya mau berbalik Tuhan. Sekarang saya tahu Tuhan, saya telah mati. Tapi oleh karena darah-Mu, kami semua diselamatkan Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. bersama-sama ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada
kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya pada sahabat-sahabatnya. Who is? Siapakah sahabat itu? Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamulah sahabat-sahabatku. Dan itu luar biasa. Saya adalah sahabat Tuhan Yesus. 40 tahun saya merasakan bahwa Tuhan Yesus terlalu dekat dengan saya. Dan saya berharap teman-teman juga mengalami hal yang demikian. Mungkin 20 tahun, 17 tahun, 15 tahun. Kasih Tuhan itu nyata buat kalian. Dan kasihnya adalah sempurna. 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 Kasih yang sempurna. Dia memberi kepada kita bahkan lebih daripada yang kita minta, lebih dari yang kita pikirkan. Haleluya. Kau beri yang kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan engkau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Teman-teman kasih Tuhan, kadang-kadang itu yang sering kita lakukan dan kita alami. Saya merasa sendirian, tidak ada teman yang mengerti saya. Pikir kita demikian. Ternyata saya hanya sendirian. Tidak ada orang yang lebih susah daripada saya. Mungkin itu pikir kita. Tapi tahukah teman-teman, ada pribadi yang dia bersama dengan kita sampai hari ini. Kita saja yang kadang-kadang tidak mau tahu dengan kehadirannya. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, Dia selalu ada bagi kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu bersama-sama. Oh, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya mengajak teman-teman kita bangkit berdiri. Mari rasakan dan rasakan kasih yang sempurna itu ada pada kita. Kasih yang sempurna
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan kami Tuhan, kebaikan oleh kasih-Mu, oleh kasih karunia Engkau memulihkan kami, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. sebab Kau apa? Bapa yang kekal, tak kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, oh, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang, sekali lagi sebab Kau Bapa, Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kebesaran, untuk kedahsyatan kasih-Mu. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dan Roh Kudus yang akan membimbing kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman kasih Tuhan. Oke, boleh duduk. Nah, terima kasih teman-teman yang kasih Tuhan yang tidak dapat tempat duduk. Di sini masih ada. Sekali lagi shalom. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di kitab Ratapan, maksud saya bukan Yeremia. Di kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Sudah ketemu? Kita akan membaca bersama-sama kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-40. 3, 2, 1. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, seperti tema yang sudah terpasang di depan adalah berpaling kepada yang hidup. Siapa yang hidup? Dia adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati untuk kita semua. Amin. Nah, di ayat-ayat sebelumnya di kitab Ratapan ini mengisahkan begitu banyak cobaan begitu kan. Merasa hidupnya begitu kelam dan ditutup di ayat yang ke-40.
tetapi tidak lupa, oh ini penyertaan Tuhan. Nah, firman Tuhan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Nah teman-teman kasih Tuhan, dan saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi mari kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan-jangan hidup kita yang kita nikmati sampai hari ini, jangan-jangan bahkan kita tidak menyadarinya. Salah satu misteri yang sedang dipelajari oleh para sains atau ilmuwan adalah bagaimana keadaan pikiran seseorang yang hendak meninggal itu. Nah, menurut penelitian ini ya, saya baca di internet. Ketika orang itu hendak meninggal, dia seakan-akan melihat perputaran waktu. Sehingga dia melihat kehidupannya dari kecil sampai dia mau meninggal. Seakan waktu itu diputar ulang. Nah, teman-teman kasih Tuhan, dan seharusnya kita tidak perlu menunggu sampai seperti itu. Betul ya? Mari kita akan melihat hidup kita. Saya sekarang udah 17 tahun misalnya, saya udah 20 tahun, saya udah 15 tahun, saya 40 tahun, Pak Suko sudah 45 tahun begitu Pak. Pak Suradi sudah hampir 60 tahun begitu Pak. Nah, hidup-hidup yang sudah kita jalani itu, mari lihat ke belakang. Jangan-jangan kita udah tersesat, kita udah jalan kita sudah melenceng jauh dari Tuhan. Sehingga jangan-jangan kita mulai tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman kasih Tuhan, tidak ada waktu yang terlambat buat kita. Ayat ini ditutup dengan kata, dan berpalinglah kepada Tuhan. Suatu hari Petrus mengikuti Yesus yang ditangkap oleh prajurit-prajurit pada waktu itu. 3 orang bertanya kepada Petrus dan semuanya disangkal oleh Petrus. Bahkan yang terakhir seorang wanita berkata kepada Petrus, "Wah, ini muridnya Yesus," gitu. Tetapi Petrus berkata apa? Bukan aku. Tahukah teman-teman kasih Tuhan, setelah ketiga kali Petrus menyangkal, lalu Yesus menatap Petrus. Kalian bisa membayangkan tatapannya Tuhan Yesus. Saya membayangkan kalau saya merasa bersalah, kemudian ada orang menatap saya, pasti hati saya, aduh. Demikian juga hati Petrus. Ketika Yesus menoleh kepada Petrus, lalu berkokoklah ayam 3 kali. Nah teman-teman kasih Tuhan, Petrus beruntung. Dia punya kesempatan. Dia akhirnya bertobat. Dan ketika dia mati, dia berkata, saya tidak layak disalib seperti Yesus. Lebih baik saya di bawah, kepalanya yang di bawah begitu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan menunggu sampai seperti itu. Hari ini, kalau kita merasa bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan saya sudah jauh dari Tuhan nih. Saya melakukan hal-hal yang sesat, yang hanya menuruti keinginan saya sendiri. Saya senang, tapi Tuhan tidak bisa membedakan ya. Saya senang melakukan, tetapi jangan-jangan Tuhan tidak. Saya sukacita melakukan sesuatu, jangan-jangan Tuhan tidak. Mari kembali kepada Tuhan. Kembali kepada yang hidup, Yesus Kristus. Waktunya tidak pernah terlambat. Kita terlambat kalau kita sudah mati. Setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Saya dan kalian punya salib yang berbeda. Punya cobaan-cobaan yang berbeda. Mungkin kita merasa bahwa, Pak saya sendirian nih. Saya terlalu sendirian, saya tidak punya teman. Kemana-mana saya sendiri, saya habis diputus sama pacar saya tidak punya teman. Dan mending saya melakukan hal yang saya sukai. Tetapi pernahkah kita berkata, oh jangan-jangan ini tidak menyenangkan hati Tuhan? Teman-teman kasih Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Saya juga pernah merasa seperti itu. Ketika istri saya dipanggil Tuhan, saya merasa begini, bahwa saya sendirian sekarang. Saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya, terus saya sama siapa begitu pada waktu itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tahu. Maka saya sampaikan di pujian tadi,
ketika Tuhan menghampiri saya, Tuhan memberi kekuatan yang besar buat saya. Sehingga ketika ada badai dan yang lain, sekarang saya tidak gentar. Why? Karena Tuhan ada dengan saya gitu. Kalau kita sekarang merasa sendirian, teman-teman merasa terasing, teman-teman merasa jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tidak ada waktu yang terlambat. Pak, saya sudah tersesat, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Dan bagi saya, dosa itu tidak bisa dihitung besar ataupun kecil. Begitu. Jadi bagi saya dosa adalah dosa. Saya sudah sangat jauh dari Tuhan. Saya sudah sangat-sangat tersesat Pak, sehingga saya malu untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan jelas, kembali. Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Katakan pada sebelah kanan dan kiri, kamu tidak sendirian loh. Oh itu kiranya. Nah kalian itu tidak sendirian. Nah kalau kalian merasa bahwa kalian sendirian, wah. Salah. Nah firman Tuhan jelas, di pujian tadi juga jelas bahwa Tuhan itu selalu ada. Engkau selalu ada bagiku. Jadi teman-teman kasih Tuhan, jangan percaya kalau pacar kalian itu bilangnya gini, aku akan selalu ada bagimu. Bohong. Gitu kan. Kalau pacarmu bilang, aku akan selalu ada bagimu, bilang aja bohong. WA-nya yang ada, tapi pribadinya tidak ada. Amin. Siapa yang selalu ada? Dia adalah Tuhan. Kasihnya ada. Tergantung kita mau merasakan atau tidak. Yesus dan kasih Tuhan itu selalu hadir di sekitar kita. Masalahnya adalah kita yang selalu ingin menjauh. Dan sekarang saatnya kita kembali kepada Tuhan. Mas Fani, mari kita. Saya sudah bilang tadi Mas, kita tidak akan lama. Nah, intinya hanya satu. Kita tersesat, ayo kembali. Kita sekarang merasa sendirian, ayo kembali kepada Tuhan. Sekali lagi di ayat 40 saya akan bacakan buat kalian. Marilah kita menyelidiki hati dan memeriksa hidup kita. Mari kita merenungkan di dalam hidup kita. Mari memeriksa hati kita. Sejenak kita memejamkan mata. Tuhan, mungkin saya adalah pecandu minuman keras yang saya tidak bisa lepas Tuhan. Tuhan, mungkin saya adalah pecandu film-film yang merusak mental Tuhan. Saya ingin lepas Tuhan. Tuhan, saya sudah lama sekali tidak mengikuti persekutuan karena saya malu Tuhan. Tuhan, saya sangat berdosa karena saya membenci orang tua saya. Karena orang tua saya begitu memuakkan kehidupannya. Mereka selalu bertengkar sehingga membuat keluarga saya hancur. Dan saya menjadi berantakan gara-gara orang tua saya Tuhan. Tuhan, saya berontak karena hidup saya. Kenapa saya menjadi orang miskin? Tetapi yang lain orang-orang yang kaya hidupnya enak. Tuhan, bahkan sampai hari ini teman-teman saya meninggalkan saya Tuhan. Karena bagi mereka saya itu terlalu jelek. Sehingga saya merasa sendirian Tuhan. Tuhan, saya jauh dari Engkau. Bahkan saya kadang membenci Engkau Tuhan. Mungkin itu yang sering kita katakan. Saya membenci saudara-saudara saya Tuhan. Karena bapak dan ibu saya selalu membandingkan saya dengan mereka. Tuhan, karena orang tua saya sering mengatakan kakak saya lebih baik daripada saya, atau adik saya lebih baik daripada saya. Tuhan, orang tua saya selalu mengekang saya.
Tetapi hari ini saya mengatakan buat teman-teman semua, mari kembali kepada yang hidup, kembali kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan kita semua, amin. Dia Allah yang sanggup memulihkan keluargamu. Dia Allah yang sanggup memulihkan hubunganmu, memulihkan kehidupanmu. Saya panggil teman-teman yang menyanyi musik, karena Dia Allah yang sempurna untuk kita semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku tu dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Roh Kudus melawat setiap anak-anak-Mu hari ini. Segala sakit hati, akar kepahitan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan mereka. Mungkin beberapa membenci keluarganya Tuhan. Aku percaya Engkau ada bersama kami. Engkau memulihkan keluarganya. Ada beberapa yang kami jauh dari Tuhan, kami tersesat terlalu dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau berpaling kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh anak muda-Mu yang hadir di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaannya, sekolahnya, keluarganya. Dan ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami benar-benar menyadari bahwa apa yang kami kerjakan di masa yang lalu itu, yang menyakitkan hati Engkau Tuhan, kami mau berbalik. Kami mau berbalik. Kami mau berbalik kepada Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, melakukan hal-hal yang berkenan kepada kehendak-Mu, menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sujud yang telah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya apa yang telah disampaikan Bapak Sujud berguna bagi kehidupan teman-teman. Sekarang tiba saatnya kita akan memulai doa syafaat. Tapi sebelum itu, teman-teman sebelum masuk mendapatkan pita. Jadi gunanya pita tersebut, teman-teman minta tolong bisa berkumpul dengan sesuai
warna pita tersebut. Tolong teman-teman yang belum mendapatkan pita bisa lapor kepada pihak yang berwajib. Minta perhatiannya teman-teman, untuk satu warna pita bisa duduk di satu tikar. Jadi nanti kita doa syafaatnya bergerombol. Saya hitung 1 sampai 10 agar bisa mempersingkat waktu teman-teman. Ayo. 1. Ayo guys. 2. Ayo Mas Ribut. Ayo. 4. 6. 8. Ayo. 8,5. 9. Ayo teman-teman yang terlambat nanti kena hukuman. 9,4. 9,5. Ayo. 10. Ayo teman-teman, karena sudah malam nanti. Ayo Mas Adit. Teman-teman sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing. Di situ ada tulisan yang tertulis ada NTB, NTT, iya Malang, dan mungkin ada Papua, ada yang lain-lainnya juga. Nah teman-teman nanti akan berdoa menurut tikarnya masing-masing, maksudnya menurut kelompoknya masing-masing, yaitu berdoa untuk mendoakan NTB, NTT, misal yang dapat NTB mendoakan NTB dan NTT. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan pujian Doa Kota Tercinta. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri,
bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Ya, teman-teman bisa sambil dengan sikap berdoa. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Silakan teman-teman berdoa menurut apa yang ada dalam pergumulan satu tikar tersebut untuk bangsa dan negara kita.
ada doa penginjilan yang akan disampaikan oleh Mas Rikard. Saya persilahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar buat kami Bapa, sehingga Kau rela turun ke dunia ini, bumi ini Bapa, sebagai Yesus Kristus Bapa, untuk menebus dosa kami hingga bangkit dari antara orang mati Bapa. Hanya rela menebus dosa-dosa kami yang keji, yang hina Bapa. Terima kasih Bapa atas kemuliaan-Mu, atas kasih-Mu yang sangat besar buat kami Bapa. Terima kasih. Sehingga peringatan ini, Paskah ini Bapa, ada karena mujizat-Mu, karena kasih-Mu Bapa, yang sangat besar buat kami manusia Bapa. Semua umat manusia yang ada di bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami hendak mendoakan penginjilan di dunia ini Bapa. Kiranya Tuhan turut andil dalam penginjilan yang kami lakukan Bapa. Semua ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Mujizat-Mu yang begitu besar Bapa, akan kami teruskan ke orang banyak Bapa, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan, dan agunglah nama-Mu Bapa sampai ke seluruh penjuru dunia. Bapa, kami berdoa untuk penginjilan dunia ini Bapa. Berkatilah semua yang turut andil Bapa dalam pelayanan, dalam penginjilan untuk pengagungan nama-Mu Bapa. Karena semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Semua misionaris, semua pendeta, dan semua jemaat-Mu Bapa, kiranya Tuhan turut tumpang tangan atas mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk penginjilan di negeri kami sendiri Bapa, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati penginjilan yang ada di negeri-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan juga turut andil, ambil bagian dalam penginjilan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terlebih Bapa, juga gereja kami yang kami tempati sekarang ini Bapa, yang kami ada Bapa, GITJ Banyuto Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan, setiap penginjilan yang ada di gereja ini Bapa. Tuhan berkati Bapa, mulai dari Bapak Pendeta, Guru Injil, majelis Bapa, sampai semua jemaat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan tumpang tangan Bapa atas mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka Bapa. Bapa, pada tahun ini Bapa, tahun
depan Bapak 2022. Mennonite World Center World Conference akan diselenggarakan di Semarang Bapak. Kiranya Tuhan juga ambil bagian Bapak, tumpang tangan Bapak atas pelaksanaan MBC tersebut Bapak. Semua karena kemuliaan-Mu Bapak, karena mujizat-Mu Bapak. Ini ada Bapak. Terima kasih Bapak. Ini seru doa anak-Mu Bapak. Anak-Mu ini yakin Bapak, Kau tahu yang terbaik buat kami, buat setiap kami Bapak. Itu yang anak-Mu ini percayai Bapak. Rencanamu untuk setiap kami Bapak terlebih indah dan terlebih besar. Maafkan kami Bapak. Ini seru doa anak-Mu Bapak. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. doa yang terakhir, silakan teman-teman menanyakan kanan kiri teman-teman untuk apa yang perlu didoakan untuk teman-teman di sekitar teman-teman.
Gimana teman-teman, sudah? Sebelum itu mari kita pujikan pujian Doa Kota Tercinta. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta.
kasih-Mu dengan doa kami. Mari teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada yang indah ini Yesus. Anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini Yesus, memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Yesus, anak-Mu sudah sedikit mempersembahkan sebagian kecil dari milik kami Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang melipat kali gandakan Yesus dan berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini Yesus. Yesus, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Yeyen. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin, puji Tuhan. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, menaikkan setiap seru doa kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini waktunya kita akan berima. Ini dari si acaranya di judul Berima. Si acara Mas Andika ada? Mana Mas Andika ya? Mas Andika, berima itu apa Mas Andika? Boleh menemani saya di depan Mas Andika? Teman-teman jangan balik ke tikar yang lain ya, harus menetap di tikar yang berkelompok tadi sesuai dengan warna pita teman-teman. Mas Andika, berima itu apa Mas? Berima itu berbagi dan menerima. Berbagi dan menerima. Jadi di kesempatan hari ini teman-teman akan ada berbagi dan juga menerima. Nah langsung saja teman-teman, dari teman-teman kan tadi sudah berkelompok ya dalam satu tikar. Silakan diskusikan satu orang yang menjadi ketua kelompok dari teman-teman. Sudah ditentukan siapa ketuanya? Sudah? Oke, tugas dari ketua kelompok kalian adalah menghitung jumlah anggota kelompok kalian. Oke, minta tolong dari ketua kelompok bisa maju ke depan. Saya hitung dari 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Oke, teman-teman. Oke, ini kok yang maju kok cowok semua ya? Mas Julius di tengah-tengah para hitam. Oke, Mas Andika pitanya ada berapa warna? 8. 1, 2, 3. Mas Julius warna apa? Wah, ini gimana ini ya? Ya, silakan dipakai Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hafal ya Mas, saya tanya satu persatu. Mas Lili jumlah anggotanya berapa? 5. Mas Arjun? Mas Valen? Mas Yuses? 7. Mas Danang? 9. Mas Julius? 9. Mas Bima? 6. Mas Wisnu? 10. Oke. Nah, jadi teman-teman minta tolong perhatiannya. Jadi ketua kelompok kalian ini akan
berbagi dengan kalian. Dan kalian akan menerima sesuatu dari ketua kelompok kalian. Nah, tapi buat kalian yang menerima, enggak hanya sampai di situ saja. Kalian yang menerima juga harus berbagi dengan teman-teman kalian di satu kelompok itu. Tugas kalian apa? Selanjutnya nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya minta tolong Mas Andika dibagikan. Jangan dibuka dulu ya. Gak apa-apa Mas, diberikan saja. Ini kan gak lebih dari 10. Yuk bergeser. Mantap. Jangan dibuka, nggak taat ya. Oh ya teman-teman, jadi tadi kan sudah ada jumlah teman-teman satu kelompok berapa. Nah, pinjam Mas, di dalam sini jumlah yang kalian terima itu 10-10. Nah, yang jumlahnya kurang dari 10, silakan dikembalikan. Yang jumlahnya pas, nggak usah dikembalikan. Nah, nanti tugas teman-teman apa, silakan kembali dulu ke anggota kelompok teman-teman. Sudah ya? Nah, teman-teman ketua kelompok, silakan Mas Julius jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Jadi teman-teman, di situ ada 2 jenis barang. Silahkan nanti dibagikan, satu orang mendapatkan 2 barang. 2 barang itu. Sebentar belum. Nah, kalau jumlahnya sisa silakan dikembalikan bersama dengan kardusnya, ditaruh di sebelah sana. Yuk silakan dibagikan. Mas ketua kelompok nggak boleh memilih, harus dipilihkan ketua kelompok yang memberi ketua kelompok. Yang sisa dikembalikan. Kasihan tim musik nanti nggak dapat. Ya. Ya, minta tolong taruh sana Mas. Ketua kelompok juga dapat ya. Oke, berarti yang sudah dapat. Sekarang ada tugas buat teman-teman semuanya. Silakan duduk melingkar. Melingkar satu kelompok. Yuk, melingkar satu kelompok. Oke. Tugas teman-teman kan sudah dilihat, sudah dibaca masing-masing ya. Dapatnya apa-apa. Nah, tugas kalian adalah pilih satu ayat dalam satu kelompok itu. Pilih satu ayat dalam kelompok itu. Dalam kelompok kalian kan dapat ayat yang berbeda-beda. Pilih satu ayat dalam kelompok kalian. Hitungan 10 ya. Sudah harus bisa memilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Boleh saya minta tolong setiap ketua kelompok membacakan ayat yang dipilih, yang lainnya mendengarkan. Oke? Saya mulai dulu dari kelompoknya Mas Wisnu. Boleh dibacakan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, terima kasih. Saya ingat-ingat ya. Kelompoknya Mas Bima yang maju ke depan. Oke. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4. Oke, terima kasih. Kelompoknya Mas Yoses. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terangmu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, terima kasih Mas Yoses. Lanjutnya Mas Julius. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, terima kasih. Mas Arjun. Shalom teman-teman. Shalom. Teman-teman bisa baca di rumah atau di sini, dibuka di Kolose 3 ayat 23. Catat ya. Catat. Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kan ini
walaupun sama tetapi kita merasakan kasih Tuhan yang kita kandungkan dari diri sendiri gitu loh. Oke. Bunyinya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih. Terima kasih. Ini kelompoknya siapa ya? Mas Danang. Ayo Mas Danang. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Terima kasih Mas Valen. Terakhir nanti Mas Lili. Ayo Mas. Yo cola gracia GTJ Banyutowo. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Diambil dari Markus pasal 16 ayat 15. Oke, Mas Lili. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke, terima kasih Mas Lili. Nah, saya yakin ya tadi yang teman-teman pilih dalam kelompok itu pasti yang dipilih itu yang sangat memberkati teman-teman dalam kelompok itu. Nah, teman-teman tadi kan sudah milih. Tugas teman-teman dalam kelompok silahkan dihafalkan. Ya, yang dipilih tadi silahkan dihafalkan dalam kelompok. Ya. Saya memberikan waktu hanya 5 menit. Oke, saya berikan kesempatan bagi kelompok yang sudah siap angkat tangan. Oke, kelompoknya masih silakan berdiri di situ. Ya semua jangan maju saja. Ini kan tanggung jawab satu kelompok. Oke, yang lainnya bisa sambil mengkoreksi apakah benar yang disampaikan mereka. Buat sekreatif mungkin gimana cara menyampaikannya. Ya, yang lainnya boleh melihat kelompoknya dari Mas Julius. Kelompok putih, silakan. Amin. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, saya punya yel-yel. Jadi yel-yelnya gini. Setiap kali teman-teman kita sudah menghafalkan ayat, kita kasih tepuk wus. Ya, coba dulu. Kalau sudah selesai, saya kasih clue-nya hanya gini. Tepuk wus. Kalian hanya tepuk tangan 2 kali. 1, 2, 3 kali. 1, 2, 3, wus. Coba ya, tepuk wus. Wus. Oke. Oke, siapa yang sudah siap? Kelompoknya Mas Yoses dulu, Pak. Ayo. Saya hitung sampai 3 ya. Kelompok merah, 1, 2, 3. Amin. Tepuk hus. 1, 2, 3. Hus. Oke. Yang ketiga. Ya Mbak Seli. Mbak Seli. Minta tolong yang lainnya diam ya. Yuk. Kelompok biru 1, 2, 3. Oke, tepuk wus. Wus. Oke. Yang keempat. Sebentar. Turunkan. Turunkan Mas, turunkan. Kelompok 4. Oke.
Ini kelompok warna apa ya? Warna ungu ya. Yuk, warna ungu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk wus. Wus. Oke. Selanjutnya, yang siap? Kelompoknya Mas Valen. Mas Bima habis ini ya. Kelompok warna pink. 1, 2, 3. Oke, tepuk wus. Wus. Oke. Lanjut Mas Bima. Kelompok kuning. 1, 2, 3. Alamatnya. Ulang ya, kelompok kuning. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tepuk wus. Wus. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompoknya Mas Wisnu. Kelompoknya Mas Danang belum ya? Wah, ini rakyatnya banyak sekali ya. Karena rakyatnya banyak sekali, harus keras ya. Oke, ini warna apa ya? Warna emas. Oke. Warna emas. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih. Tepuk wus. Wus. Lanjut yang terakhir kelompoknya Mas Danang. Ini rakyatnya juga banyak. Ayo berdiri semuanya Mas Bagas. Oke, saya akan hitung ya. Warna hijau. 1, 2, 3. Amin, terima kasih. Yang terakhir kita kasih tepuk wus. 1, 2, 3. Wus. Oke. Baik teman-teman semuanya. Saya yakin dan percaya setiap kita sangat diberkati pada hari ini. Apalagi tadi kita sudah dibekali dari ayat yang sudah kalian pilih di kelompok kalian. Saya berharap mari kita menjadi pemuda yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita memilih bagian untuk melakukannya. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Robi. Ya, terima kasih Mbak Yeyen atas waktunya. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Tiba saatnya kita pulang, tapi sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan. Untuk teman-teman, silakan maju ke depan. Silakan teman-teman untuk bangkit berdiri karena kita akan bersorak-sorai di tempat ini. Bersorak-sorai, muliakan
Silakan duduk kembali, teman-teman. Untuk waktu selanjutnya pengumuman untuk petugas kami persilakan. Mari kita bangkit berdiri lagi untuk pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Pengumuman tanggal Sabtu tanggal 24 April 2021. Jumlah hadir pada malam hari putra ada 43, putri ada 30. Totalnya 73. Kegiatan pemuda sepekan. Hari Rabu tanggal 28 April 2021. Kegiatan sharing pemuda. Jam 7 malam tempat di GTJ Banyutowo. Pemimpin pujian Yuses, moderator Valen. Pemain musik Mas Ari Setio Nugroho. Hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Kegiatan ibadah pemuda. Jam 7 malam tempat di GTJ Banyutowo. Pemimpin pujian Mas Andre, Mas Rio, dan Mbak Christine. Tetap mengenakan protokol kesehatan dan patuhi mengenakan masker dan jaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang, kita akan berdoa penutup. Setelah itu menyanyikan lagu Biralo Ada. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Untuk Pak Suradi kami persilahkan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kita satu dalam doa. Kami naikkan syukur padamu Bapa di surga buat anugerah dan kasih setia Tuhan sampai saat hari ini. Dan kami boleh bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah bersama dengan anak-anak-Mu, pemuda-pemudi GTJ Banyutowo. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh membesarkan nama Tuhan di dalam keagungan-Mu. Dengan puji-pujian kami naikkan, biarlah menjadi persembahan dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, tibakan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Damai sejahtera-Mu dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman sambil bangkit berdiri, kita akan berjoget bersama. Ku kan menari, ku kan